boleh saja ya Pak, sejak kapan koperasi ini didirikannya? Ya, terima kasih. Pada tahun 2008. Visi dan misi usaha koperasi ini seperti apa Bapak? Kalau visi kita kan saya visi kita membangun potensi kemampuan ekonomi anggota yang sudah kita rekrut secara khusus ya, dan masyarakat desa Pancamati ini atau masyarakat Perawat umumnya seperti ini. Kita meminjamkan dana. Tentu harapan kita jenis pinjaman ini untuk hal-hal yang produktif seperti itu. Baik. Nah, untuk koperasi ini mempunyai moto tertentu nggak Pak? Membantu potensi ekonomi masyarakat. Untuk siapa saja sih Pak pengelola atau pengurus koperasi ini? Kalau saya sendiri sebagai pimpinannya, terus ada bagian keuangan atau kasir itu Eva, nanti ada bagian administrasinya Joyce, lalu kemudian bagian marketingnya Mas Agus. Untuk pembina dari koperasi ini Bapak? Pembinanya langsung ke ownernya. Pembinanya langsung owner siapa Bapak? Harianja. S Harianja. S Harianja. Struktur organisasi koperasi Harian Jaya ini seperti apa Bapak? Kalau struktur organisasi secara umum sih UDAD ya. Kalau di koperasi Harian Jaya itu yang paling atas itu ada yang disebut dengan rapat anggota tahunan ya, RAT ya. Terus di bawahnya itu ada dewan pengurus. Dewan pengurus itu yang pertama adalah ketuanya, yang kedua sekretaris, yang ketiga bendahara. Setiap cabang itu ada pimpinannya atau manajernya. Nah, lalu di bawahnya ada kasir atau keuangan, lalu ada bagian administrasi, lalu ada bagian marketing juga atau pendampingan. Itu seterusnya. Untuk pengawasnya sendiri itu siapa Bapak? Pengawasnya ada di kantor pusat, di kantor pusat. Bidang usaha apa aja Bapak yang ada di koperasi ini? Kalau di simpanan pokok, ada simpanan wajib, terus ada pinjaman. Untuk simpanan pokok itu apa Bapak? Simpanan yang kita ambil dari pinjaman, 5% dari pinjaman. Jadi ini kan koperasi simpan pinjam, itu ada simpanan juga yang kita ambil, ada juga pinjaman. Misalkan anggota mau menyimpan di sini kira-kira aman ya Pak? Oh pasti aman, karena kita dari sejak awal berdiri sampai sekarang tidak pernah ada masalah. Di koperasi ini ada auditornya Bapak? Auditor ada auditor, audit internal dan eksternal. Internal dari kita sendiri dan ada sekarang di pusat. Kemudian dari mana saja sumber dana koperasinya Bapak? Sumber dana sebenarnya koperasi itu kan dari anggota untuk anggota. Dari anggota untuk anggota. Di samping nanti ada juga modal awal dari pendiri ini dengan pendiri. Untuk mekanisme pengelolaan dananya Bapak? Mekanisme pengelolaan dananya ini kita lihat kemampuan anggota kita yang kira-kira pengembaliannya bagaimana, lihat kemampuan untuk mengembalikan pinjaman itu. Bapak memimpin koperasi ini, ada kendala yang ditemui nggak Bapak? Kalau kendala sih lumayan banyak ya, khususnya di cabang Pancamati ini, karena ada beberapa kasus yang kita temui. Ada juga anggota yang kurang menyadari kewajiban-kewajiban dalam hal mengangsur ya, mengembalikan pinjaman-pinjaman yang sudah dipinjam. Mengatasi kendala Bapak apa saja? Kita kan punya perjanjian ya, ada perjanjian, ada pasal-pasal yang mengatur tentang
atau pinjaman yang harus dikembalikan. Walaupun masih agak susah sih, masih banyak yang susah. Menangani kendala akibat COVID itu apa Bapak? Biasanya sih kita yang pertama kita kasih kebijakan bisa angsur sesuai dengan kemampuan, atau mungkin jasanya kita kesampingkan dulu, yang perlu yang penting pokoknya kita kembali pokok pinjaman pokoknya, jasa tidak perlu, karena kita mengerti dan memahami kesulitan masyarakat. Ada kelebihan dan kekurangan nggak Pak menjalankan usaha koperasi? Itu kelebihannya. Jadi kita bisa membantu masyarakat untuk usaha kecil, untuk membantu masuk sekolah, untuk membantu anaknya mendapat kerja, seperti itu. Ada satu kekurangan koperasi secara umum ya, karena ini ada hubungannya dengan persaingan bisnis ya, persaingan koperasi. Jadi belum ada hal-hal yang mengatur limit pinjaman dari anggota, karena setiap koperasi sepertinya bebas ya. Jadi ada koperasi yang berani kasih pinjaman ratusan juta, puluhan juta. Apakah menyimpan di Koperasi Harian Jaya ini dikenai pajak? Oh Tidak ya Pak. Nah, untuk apakah selama pendirian koperasi ini pernah mendapatkan penghargaan dari Bapak? Oh iya, kalau koperasi ini sejak awal kita selalu update ya, update dalam artian sistem informasi atau yang dijalankan sesuai dengan program-program dari Dinas Koperasi atau Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah ya. Kita ikut pelatihan. Terus kita ikut dalam sistem komputer ya, yang sekarang ini udah kita jalankan pengelolaan koperasi yang sehat. Dan yang terakhir kita dari Pemda Karawang itu, dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, kita mendapat predikat cukup sehat. Sehat ya Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakita Priyanka. Saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Yunia selaku anggota dari Koperasi Harian Jaya. Selamat siang Ibu, terima kasih sudah ikut berpartisipasi dan atas kesediaan luang waktunya. Berapa lama menjadi anggota Koperasi Harian Jaya? Udah 5 bulan sih, baru-baru ini. Untuk apa ya Bu, kalau boleh tahu? Modal sawah sih Neng sebenarnya. Kan punya sawah, jadinya butuh modal. Nah, menurut Ibu, kekurangan dan kelebihan dari pinjaman di koperasi itu apa Bu? Koperasi Harian Jaya khususnya. Gak ada kelebihan kekurangan sih Neng, ya kelebihannya mungkin ya cepet cairnya, terus prosesnya nggak lama, nggak kayak yang lain. Oh iya. Untuk kekurangan menurut Ibu apa gitu Bu? Kekurangannya ya paling kalau telat bayar ya gitu doang sih. Kalau nggak kena denda ya paling diteleponin gitu. Oh, Terus iya. dari mulai angsurannya kadang-kadang dapat pinjaman sedikit tapi bayarannya mahal gitu doang sih, selebihnya nggak ada. 15 April 2021 kami melakukan observasi di Koperasi Simpan Pinjam Harian Jaya cabang Pancawati yang beralamat di Jalan Raya Pancawati nomor 37C, Kecamatan Glari, Kabupaten Karawang. Kami bertemu dengan pimpinannya yaitu Bapak Lau. Koperasi Simpan Pinjam Harian Jaya ini dimiliki oleh Bapak S. Harianjaya yang berdiri sejak tahun 2008. Koperasi Harian Jaya sendiri memiliki tujuan atau visi misi untuk meningkatkan pendapatan anggota koperasi yang memiliki kegiatan usaha produktif melalui kegiatan usaha simpan pinjam yang bersifat profesional kepada anggota dengan tingkat bunga yang lebih murah jika dibandingkan dengan tingkat bunga komersial dengan biaya pinjaman yang lebih murah, namun tetap bisa mensejahterakan semua anggota koperasi.
Menurut narasumber, untuk struktur organisasi di Harian Jaya sendiri sama pada umumnya. Ada yang disebut dengan rapat anggota tahunan, kemudian ada dewan pengurus, sekretaris, bendahara, kemudian satu level dengan dewan pengurus itu ada dewan pengawas. Kemudian di bawahnya ada cabang dan di setiap cabang ada pimpinan atau manajernya. Lalu ada kasir atau keuangan, administrasi dan marketing. Pengawas berasal dari pusat yang telah berkoordinasi dengan Dinas Koperasi Kabupaten Karawang. Adapun pengelola dan pengurusnya yaitu nama pemiliknya yaitu Bapak Haryanja, pengelola atau pimpinannya Bapak Lau, kasir atau keuangannya Ibu Eva, administrasi ada Joyce, marketing Bapak Agus, pembina S. Haryanja, dan pengawas berasal dari Pusat Koperasi Harian Jaya sendiri dan dari Dinas Koperasi Karawang. Untuk strategi pemasaran sendiri, mentargetkan masyarakat menengah dan calon pembuka usaha UMKM yang membutuhkan modal untuk memulai usahanya dan juga pemenuhan kebutuhan produktif masyarakat. Selain itu, persyaratan untuk menjadi anggota koperasi pun mudah, hanya dengan fotokopi KTP, fotokopi kartu ATM, fotokopi buku rekening, fotokopi SK kerja tetap atau kontrak, fotokopi kartu BPJS terbaru, fotokopi slip gaji terbaru, fotokopi buku nikah suami istri, dan fotokopi KK. Cara koperasi melakukan promosi yaitu dengan sosialisasi dan memberikan informasi berupa selebaran atau pamflet untuk mengajak masyarakat menjadi anggota koperasi. Produk yang ada di koperasi simpan pinjam ada dua, yaitu simpan pokok dan simpanan wajib, masing-masing dengan bunga dimulai 5%. Untuk analisis SWOT sendiri, untuk Harian Jaya ini internal maupun eksternal, yaitu ada strength, yang pertama aman, tidak pernah ada masalah dan untuk berkas dan lain-lain sangat dijaga. Kedua, ada auditor, sehingga dalam pelaksanaannya lebih terawasi dan terarah. Yang ketiga, persyaratan cukup mudah. Yang keempat, bisa merekrut anggota di Desa Pancawati ini dengan membantu ekonomi masyarakatnya, dengan memberikan pinjaman yang produktif karena untuk usaha dalam arti pengembangan. Membantu untuk masyarakat kecil. Yang keenam, membantu masuk sekolah keluarga sedang sakit, renovasi rumah, dan lain-lain. Weakness, ada beberapa kasus yang kita temui dan beberapa anggota yang kurang menyadari kewajiban-kewajiban dalam hal mengangsur atau mengembalikan pinjaman, dan selain itu terpuruknya usaha koperasi karena pandemi 2020 kemarin. Opportunity, dalam hal peluang kami bisa mendapatkan anggota lagi karena dengan tagline yang didapat dari koperasi ini yaitu bunga murah 5%, persyaratan mudah, proses cair cepat, selain itu juga amanah dan aman karena diawasi langsung oleh Dinkop Karawang dan ada auditor langsung dari koperasi maupun Pemkab Kabupaten Karawang. Selain itu, KSP ini pun mendapatkan penghargaan dengan predikat koperasi cukup sehat dengan perolehan poin 6,6,7%. Rate, belum ada hal-hal yang mengatur pinjaman limit anggota karena setiap koperasi sepertinya bebas. Ada koperasi yang berani memberikan pinjaman ratusan juta, puluhan juta, sedangkan di koperasi Harian Jaya ini paling banyak pinjaman hanya sebesar 20 juta rupiah. Bisa dibilang kami untuk koperasi menengah ke bawah. Saya sendiri berharap agar diselamatkan adanya kebijakan atau aturan yang lebih lagi dari pihak Dinas Koperasi ini dalam hal persaingan. Kami mengadakan pertemuan dengan salah satu anggota KSP Harian Jaya pada hari Senin tanggal 25 Mei. Kami menemui salah satu anggota koperasi yaitu Bu Nia. Bu Nia mengatakan terbantu dengan adanya koperasi yang dapat meminjamkan uang untuk keperluan modal usaha. Kelebihan dari koperasi ini menurut Bu Nia adalah dalam meminjam, proses cepat dan jika tidak bisa melakukan pembayaran, diberikan tenggang waktu untuk bulan depan atau 3 bulan ke depan.